Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, saat ini saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak tahu? Bapak Ibu tahu? Siapakah dia? Silakan jawab kepada kanan kirinya atau jawab dengan sendiri. Ada satu pribadi yang sama juga, yang ada, selalu ada, bahkan ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika kita bahagia. Siapakah dia? Jawab kanan kirinya. Haleluya. Kita mau sebut namanya yang kudus. Kita mau pujikan dengan penuh sorak-sorai dan penuh sukacita. Kita mau nyatakan hanya nama dia yang paling kudus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ada satu sobat kita yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Sebut namanya yang luar biasa ini. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terus kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita. tak pernah dia tinggalkan. Bahkan ketika kita susah sekalipun, Waktu aku susah, ketika kita sendirian, waktuku Dia selalu sendirian, menemani kita. dia selalu menemani. Namanya yang luar biasa. Kita mau nyatakan Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. nama Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang selalu menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur Nama Yesus yang selalu menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Hanya Yesuslah yang selalu menghibur hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus selalu mengasihi kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini
kita bertemu lagi di dalam rehat, renungan sehat. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang sakit saat ini, tetap semangat, percayalah Tuhan pasti akan menolong, memberikan kesembuhan. Bapak, Ibu, Saudara tidak sendiri, tetapi kami, teman-teman dari GPI Ladinegara, selalu mendukung Anda di dalam doa. Sebelum renungan akan berlanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bertemu di dalam rehat. Saat ini kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Engkau memberkati kami, membuka hati kami, pikiran kami, supaya saat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu memiliki seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidaklah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengisahkan dua wanita. Dua wanita yang punya kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Sekalipun firman Tuhan ini menggambarkan dua wanita, tetapi firman Tuhan ini berlaku buat kita semuanya, baik laki-laki maupun wanita. Nah, apakah persamaan dari dua wanita ini? Dua wanita ini termasuk wanita yang hebat, karena dua wanita ini sama-sama berkerinduan untuk melayani Tuhan. Mereka punya kesamaan yang baik, yaitu ingin melayani Tuhan. Itulah persamaannya. Dan apa perbedaannya? Mereka memiliki perbedaan. Sementara Maria lebih senang duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Maria lebih senang memanfaatkan waktu kedatangan Yesus. Dia tidak mau kehilangan berkat untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sementara Marta, dia melayani Tuhan
dengan sangat sibuk. Dia tidak duduk di dekat Tuhan Yesus. Dia tidak duduk konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dia lebih lalu lalang ke sana kemari. Mungkin Marta ini ke sana kemari juga menyiapkan sesuatu buat Tuhan. Tidak tahu apa yang dipersiapkan. Mungkin akan menyiapkan hidangan kepada Tuhan karena kesempatan Tuhan datang di rumahnya. Tetapi perbedaannya, Marta sudah kehilangan kesempatan yang indah karena dia kehilangan kesempatan untuk mendengarkan perkataan Tuhan atau sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu indah sekali dan bermanfaat sekali, menjadi berkat yang luar biasa. Tetapi Marta tidak 100% di dalam menerima firman Tuhan. Sangat beda dengan Maria yang duduk di dekat kaki Tuhan, tidak kesana kemari, tidak mondar-mandir, sehingga Maria diberkati dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, inilah perbedaannya dan ada juga kesamaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita seringkali bisa menjadi Maria, tetapi kadang kita juga bisa menjadi Marta. Kenapa begitu? Contohnya, misalkan kita suatu hari menerima ibadah KPW atau ibadah yang lain di rumah kita. Ada juga di antara kita yang duduk manis ketika ibadah dimulai dan mendengarkan firman Tuhan sampai tuntas. Banyak Bapak Ibu Saudara yang seperti itu, tidak mau kehilangan kesempatan ketika firman Tuhan disampaikan. Tetapi ada juga yang wirawiri, mondar-mandir, melakukan kegiatan yang tidak semestinya. Ya, sibuk melihat ke belakang, mungkin ngecek tehnya sudah manis belum, sudah cukup belum dengan jumlahnya. Mungkin seperti itu. Sehingga kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan akan hilang. Kita tidak 100% bisa menerima firman Tuhan. Alangkah ruginya kita ketika firman Tuhan disampaikan, kita tidak ada di tempat. Sangat-sangat rugi. Karena firman Tuhan itu berkat bagi kita. Memberkati kita. Bisa menolong kita di dalam kesesakan. Di dalam kegelisahan. Di dalam sakit. Firman Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bahkan banyak hal yang sering kali kita lakukan menyita waktu, tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mungkin kita sebagai panitia di gereja, ya, entah panitia apa saja, sibuk mondar-mandir, ya, mengecek jemaat yang datang, memberikan tempat duduk buat jemaat, ya, atau mungkin kita melayani musik. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, bukannya kita masuk ke gereja, duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita masih mondar-mandir kesana kemari, bahkan tidak kelihatan. Baru ketika firman Tuhan selesai, baru muncul. Nah, itu sangat-sangat disayangkan karena kita sudah membuang kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ketika disampaikan, mari kita respon dengan baik. Jangan sekali-kali kita menyepelekan firman Tuhan. Kita sangat rugi sekali. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat antara Maria dan Marta. Keduanya baik.
Tetapi sekarang pilihan kita. Kita mau seperti siapa? Mau seperti Maria kah? Atau kita mau seperti Marta? Itu semua pilihan. Tetapi memilihlah yang bijak. Memilihlah yang baik. Supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak rugi. Apalagi kesempatan firman disampaikan. Firman yang memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah renungan rehat pada hari ini. Biarlah rehat yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami boleh semakin baik di hadapan-Mu, terutama ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikan firman-Mu saat ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat untuk Bapak, Ibu, Saudara kami yang saat ini sedang sakit. Bapa di surga, mari Engkau menjamahnya. Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan penghiburan. Bilur-Mu Tuhan sangat berkuasa. Bilur-Mu akan menyembuhkan Bapak, Ibu, Saudara kami saat ini yang sedang sakit. Kami percaya bahwa Engkau akan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga buat keluarganya, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Ya, sedikit pengumuman saudara. Jadi Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara saat ini memiliki program yang diberi nama GMN atau Gerbang Ministry Network, di mana ini merupakan pelayanan Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara secara online, di mana kami rindu melayani saudara dimanapun saudara berada, meskipun mungkin saudara tidak bisa ke gereja saat ini karena pandemi, atau mungkin karena alasan yang lain, atau mungkin saudara tidak berada di kota Yogyakarta. Mari tetap bergabung bersama kami, bertumbuh dalam kerohanian bersama-sama dengan kami melalui program Gerbang Ministry Network. Kami akan melayani saudara secara online, di mana kami membuka pelayanan konseling, kami membuka pelayanan doa, kami membuka pelayanan pemuritan, ya, dan kami akan senantiasa senang untuk melayani saudara. Saudara, silahkan mendaftarkan diri melalui admin gereja di nomor WA di bawah ini, di mana dengan sukacita kami siap menyambut Anda. Mari bergabung bersama kami, dan biarlah melalui teknologi kita bisa memberitakan kasih Tuhan dan kita bisa bertumbuh bersama-sama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara.